Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab suci. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal kedua. Pada sore hari ini kita akan merenungkan ayat 12 sampai ayat 14. 1 Yohanes pasal kedua ayat 12 sampai 14. Kita membaca bersama-sama 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian firman yang kami baca pada sore hari ini. Firman-Mu adalah kebenaran. Ada begitu banyak hal ya Tuhan yang bisa kami pelajari. Dan pada sore hari ini demikian juga kami rindu untuk belajar. Karena itu berikanlah kepada setiap kami ya Tuhan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang mau menangkap dan merenungkan. Sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjadi saksi bagi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saat menulis bagian ini, Yohanes mungkin usianya sudah sekitar 80 tahun. Sudah sangat senior dan ia menjadi gembala di satu kota besar, namanya adalah Efesus. Saudara, dia baru saja menunjukkan di dalam bagian ini ada perbedaan antara orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan yang tidak hidup di dalam Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita telah melihat ada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ada orang-orang yang mengalami kebutaan rohani. Mereka orang-orang yang tidak tinggal di dalam kasih dan mereka tinggal di luar Tuhan. Tetapi Yohanes memperlihatkan, dia menulis untuk jemaat supaya jemaat itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Jemaat itu mempraktekkan cinta kasih Kristus satu dengan yang lain. Dengan demikian mereka akan memperoleh jaminan, mereka memperoleh kepastian. Mereka memberikan kesaksian kepada dunia bahwa mereka sudah diselamatkan dan mereka hidup di dalam terang. Saudara, setelah dia menjelaskan perbedaan-perbedaan dan jaminan yang didapat ketika orang hidup di dalam kekudusan, ketika mempraktekkan kasih dan dikontraskan dengan kehidupan mereka yang hidup di dalam kegelapan, di dalam kebencian, mereka tersandung dan hidup dalam kebutaan. Lalu di bagian ini dia jeda sejenak. Sebelum nanti 2 minggu yang akan datang kita masuk kepada 2 macam cinta. Mencintai dunia, cinta yang salah. Dan cinta yang membawa kepada kehidupan. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian itu, bagian ini mengajak jeda sejenak. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang senior, sudah berusia 80 tahun lebih, dengan cinta kasih di dalam bagian ini, Yohanes memberikan sapaan yang hangat. Seolah-olah memberikan pelukan. Memberikan sebuah dorongan kepada jemaat secara personal melalui ayat 12-14. Nah saudara, apa yang dilakukan Yohanes di dalam bagian ini? Saya mencatat ada 3 poin yang secara garis besar dikerjakan oleh Yohanes dalam bagian ini. Yang pertama, bagian ini menunjukkan adanya pastoral concern. Setelah menjelaskan perintah untuk mengasihi, mungkin ada sebagian jemaat yang berpikir, apakah saya sanggup untuk melakukannya? Apakah saya bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apakah saya bisa hidup di dalam cinta kasih itu? Apakah saya bisa hidup meneladani Kristus dalam dunia ini? Apakah saya bisa hidup kudus di hadapan Tuhan? Maka di dalam bagian ini sekali lagi Yohanes memberikan penghiburan kepada mereka. Memberikan kekuatan bagi mereka. Mungkin ada yang sedang hidup di dalam dosa. Maka kemudian saat ini Yohanes menyapa mereka dengan sesuatu sapaan yang bersifat lebih personal, yang bersifat lebih akrab. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa di bagian depan surat Yohanes ini tidak ada sapaan personal. Jadi dia begitu masuk langsung memperkenalkan
Kristus yang dari semula mereka sudah kenal. Dia bicara mengenai Injil, dia bicara mengenai siapakah Tuhan itu. Seolah-olah tidak ada sapaan personal. Tetapi Yohanes bukannya melupakan hal itu. Di bagian ini Yohanes mulai menyebut, dia menyapa para pendengarnya dengan sapaan pribadi. Menyapa sebagai seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Dia berelasi dengan jemaat bukan sebagai relasi profesional. Saya seorang hamba Tuhan, lalu kemudian saya memberitakan firman Tuhan kepada kamu, tetapi dia memberikan kepada mereka cinta kasih sebagai seorang saudara. Dia menyapa mereka di dalam pastoral concern, mengasihi, memberikan kekuatan, lalu kemudian menunjukkan afeksi, aku mengasihi kamu, aku peduli kepada kamu. Dan yang kedua, saudara, Yohanes setelah memberikan sapaan personal, memberikan pastoral concern, dia memberikan dorongan kepada jemaat. Bukan hanya menghibur, tetapi Yohanes juga mendorong, memberikan encouragement, memberikan semacam sesuatu kekuatan sehingga mereka boleh kembali melakukan tugas mereka. Ada saatnya kita sebagai orang Kristen kuat di dalam Tuhan, tetapi ada momen-momen dalam kehidupan kita memerlukan dorongan. Kita sedang dalam kondisi lemah. Manusia hidup dipenuhi oleh situasi. Manusia bukan mesin. Maka kita seringkali juga diubah oleh lingkungan kita. Kita memiliki mood yang berbeda-beda. Di dalam filsafat Heidegger itu ada istilah stimung, satu perubahan emosi. Jadi kita itu tidak bisa, saudara-saudara sekalian, seperti mesin yang cenderung konstan. Kita kadang-kadang juga bisa sangat mood sekali, bisa sangat bosan sekali. Karena kita ini manusia dan kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Saudara, kadang-kadang kalau kita melihat ya, manusia di statistik. Progres tiap bulan, bagaimana performa kerja kalau di kantor gitu ya. Lalu kalau pelajar, misalnya nilai rapot, nilai hariannya seperti apa, bulanannya seperti apa. Lalu kemudian dilihat, wah ini performa kerjanya bulan ini tinggi sekali. Yang bulan kedua seharusnya ini lebih tinggi lagi. Tetapi ternyata rata. Ini bulan ketiga harusnya lebih tinggi lagi, tapi makin rendah. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian dipanggil sama supervisornya, kenapa ya kamu performa penjualan tinggi tiba-tiba turun. Tiba-tiba saya kira ada perbaikan. Bulan berikutnya tambah rendah lagi. Kenapa kamu? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa prestasi kamu tidak meningkat? Dia menjawab, saya lagi sedih, mama saya sakit. Saya lagi sedih, papa saya sedang sakit. Saya lagi sedih, saudara saya sedang mengalami pergumulan. Saudara, itulah manusia. Tidak bisa konsentrasi. Saya lagi sedih, anak juga demikian. Prestasinya tinggi. Kemudian, ini kok bulan ini menjadi begini. Kenapa nilai kamu menurun? Dipanggil sama orang tuanya. Kamu bagaimana? Ini bulan pertama tinggi, bulan kedua tinggi. Ini kenapa menurun? Anaknya jawab, saya bosen. Zoom terus dari pagi sampai sore, saya bosen. Ya enggak boleh bosen, ya enggak bisa begitu kan? Laptop aja enggak bosen dilihat kamu. Iya kan? Masa kamu bosan lihat laptop? Jangan dong, gak bisa begitu saudara. Kenapa? Karena manusia. Manusia ada waktunya tinggi, kadang-kadang ada waktunya rendah. Itu sesuatu hal yang biasa. Aduh saya bosan. Gak boleh bosan, gak bisa begitu. Aduh saya capek, gak boleh capek, gak bisa begitu. Tetapi bagaimana kita harus berespon dengan bijaksana ketika kita bosan. Ketika kita capek, kita tetap bersikap bertanggung jawab. Itu adalah panggilan kita. Saudara, kita tidak bisa menghindarkan ada begitu banyak perubahan mood. Tadinya senang, kita tidak bisa mengharapkan setiap saat kita konsisten. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan, apakah saudara bisa menjamin setiap kali saudara terjun ke pelayanan, saudara sedang di dalam kondisi mood yang sangat baik, yang sangat rindu, yang sangat segar untuk melayani? Saya kira tidak demikian loh. Ada momen-momen di mana melayani itu, wah segarnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Saudara ketika bangun mau melayani itu merasa sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Saudara bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Saudara bisa merasakan bagaimana menjadi berkat. Dunia menjadi begitu indah dan saudara merasa kuasa Tuhan mengalir melalui saudara. Ada saatnya seperti itu. Tetapi ada saatnya ketika saudara melayani. Aduh kok rasanya semua kesulitan dunia itu tiba padaku. Hidup begitu sulit, begitu berat, ada begitu banyak tantangan. Saudara-saudara sekalian, tetapi ketika saat itu saudara memutuskan, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun kondisi
emosiku. Aku mau menyerahkan hidupku untuk dipakai oleh Engkau. Pakai aku senantiasa. Kita seperti itu, saudara. Kita tidak bisa selalu kadang-kadang itu ada di atas posisi emosi yang sangat indah. Tidak seperti itu. Nah, pada waktu kita sedang ada di bawah, pada waktu kita sedang lemah, kita membutuhkan dorongan. Kita membutuhkan semangat. Maka dalam Alkitab ada banyak sekali peringatan-peringatan. Tuhan berkali-kali mengatakan, ingatlah, ingatlah, buatlah ini menjadi tempat, susunlah batu itu. Supaya kalau orang lewat, orang itu mengingat. Kenapa perlu diingatkan? Karena mereka perlu dorongan. Di dalam kitab suci seringkali dorongan yang paling besar, pengharapan muncul ketika mereka mengingat apa yang pernah Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup mereka, apa yang pernah Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka. Mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Dan ketika kita teringat pada janji Tuhan, kita teguh, kita kuat. Ketika kita melihat keadaan, tidak ada perubahan, belum ada hasil, belum ada sesuatu yang baik. Tetapi karena kita mengingat akan Tuhan yang tidak berubah, itu menjadikan kekuatan dan muncul pengharapan di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, kita kenapa diperintahkan untuk mengingat pekerjaan Tuhan? Karena ada momen kita lemah, kita perlu dorongan, mengingat pekerjaan Tuhan, mendorong kita untuk boleh maju di dalam kesulitan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita juga memerlukan dorongan dari orang lain. Maka kita juga perlu belajar untuk membuka diri. Ketika saya lemah, saya harus membuka diri. Oh Tuhan, doronglah saya. Saya sedang merenungkan kejadian pasal 25 untuk PA pada bulan ini. Di dalam kesulitan Ribka pada waktu dia sedang mengandung. Ada 2 baby di dalam kandungannya. Dan dia berteriak di dalam terjemahan yang lebih tepat. Why me Lord? Why me? Mengapa aku? Sulit sekali. 20 tahun tidak punya anak. 20 tahun merindukan anak. Tuhan akhirnya jawab doa dari Ishak. Ishak berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan bayi dalam kandungan. Tapi setelah ada di dalam kandungan, tiba-tiba kandungannya bermasalah. Ada kesulitan besar yang harus Ribka tanggung. Tetapi sebagaimana Ishak suaminya membawa kesulitannya kepada Tuhan, Ribka juga datang membawa kesulitannya kepada Tuhan. Why me Lord? Why me? Kenapa dia bawa kepada Tuhan? Dan Tuhan memberikan dorongan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berfirman kepada Ribka. Dan Ribka dikuatkan. Ada 2 bangsa di dalam kandunganmu. Perkataan Tuhan itu menjadi dorongan dan kekuatan bagi Ribka. Kita perlu dikuatkan. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan mendorong kita. Firman Tuhan yang disampaikan mungkin melalui khotbah-khotbah. Firman Tuhan yang disampaikan ketika kita membaca kitab suci. Firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua kita, oleh pasangan kita, oleh orang-orang yang dekat sebagai sahabat kita. Melalui buku, melalui berbagai hal, mendorong kita, memberikan kita kekuatan. Sehingga kita bisa maju mengerjakan panggilan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Bagian ini selain adalah pastoral concern, memberikan dorongan, juga mengingatkan akan resource dari Tuhan. Tuhan tidak sekedar memberikan perintah, tetapi dia juga menyediakan hal-hal yang demikian berharga. Sehingga sumber-sumber yang Tuhan sediakan itu cukup untuk kita boleh menyelesaikan tugas kita. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Tuhan ingin kau hidup kudus. Tuhan ingin engkau saling mengasihi. Tuhan bukan hanya memberikan perintah, tetapi Tuhan juga memberikan penyediaan bagi kita. Nah saudara, kemudian kita akan masuk setelah membahas kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Yohanes di dalam bagian ini. Kita sekarang akan melihat paling tidak ada 4 kesulitan. Ada 4 kesulitan yang akan kita hadapi dengan teks ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kesulitan yang pertama, ada 2 set paralel pesan. Jadi set pertama itu adalah 3 yang ditujukan kepada anak, kepada bapak, dan kepada orang muda. Lalu diulang lagi, jadi ada 2 set dengan 2 paralel. Dan bagian keduanya sama, pesan kepada bapak,
yang pertama dengan pesan kepada bapak yang kedua itu sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa tujuan pengulangan itu? Apakah ada makna tertentu? Ya. Lagi pula nanti kita melihat pengulangan kata aku menulis itu sampai 6 kali. Apa maksudnya? Nah, kemudian kesulitan yang kedua. Set pertama waktu mengatakan aku menulis. Set pertama itu menggunakan kata I write. Jadi bentuknya itu present tense. Tetapi bagian yang kedua ayat 14 itu I wrote. Jadi menunjukkan saya sudah menulis. Nah, ini maksudnya apa? 3 yang pertama mengatakan saya sekarang sedang menulis nih. Bagian yang ketiga yang kedua mengatakan saya sudah menulis. Jadi apakah ada perbedaan pesan antara ayat 12-13 dengan ayat yang ke-14? Yang ketiga, hari ini kita tidak akan membahas yang ketiga ya. Jadi kita asumsikan saja kata terjemahan because itu sudah tepat. Kata Yunani hoti, because, itu ada penafsir yang mengatakan lebih tepat diterjemahkan that. Jadi sebetulnya Yohanes menulis supaya mereka itu mengenal Allah atau karena mereka mengenal Allah. Nah, ini ada kesulitan penafsiran, tetapi kita asumsikan kita melewati pergumulannya dan kita mengatakan apa yang diterjemahkan di dalam LAI ini kita pegang ya. Jadi aku menulis kepadamu karena ya sebab karena ya. Jadi karena berarti sudah terjadi dilakukan. Kemudian kesulitan yang keempat, ditujukan pada anak, pada ayah dan pada orang muda. Apakah ini literal atau metaforikal? Yang disebut anak, yang disebut ayah, bapak-bapak, yang disebut orang muda di sini, apakah betul-betul kelompok usia atau sebetulnya ini hanya figuratif? Kalau metafora atau figuratif, apa yang dimaksud dengan kelompok usia di sini? Nah, jadi kita nanti di dalam khotbah akan mencoba untuk menjawab 4 kesulitan, tapi kita akan fokus pada 3 ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Kita akan menjawab kesulitan itu. Nah, sekarang kita akan fokus kepada aku menulis. Ini diulang sampai 6 kali ya. Nah, aku menulis itu ada 2, tadi saya sudah jelaskan, di ayat 12 dan 13 menggunakan grafo. Grafo itu menunjukkan aku ini sedang menulis ya, I'm writing. Lalu kemudian di dalam ayat 14, 3 kali menggunakan kata engrapsa. Jadi berubah saudara, engrapsa yaitu I wrote. Jadi ini sudah saya lakukan. Nah, kita akan melihat ya penafsiran pertama. Kenapa kok ada berbeda? Penafsiran yang pertama adalah ada yang menafsir ini adalah perubahan style literasi. Jadi gaya penulisan saja, supaya penulisannya itu lebih indah, supaya tidak monoton. Ini kan diulang sampai 6 kali, maka supaya ada variasi dalam style penulisan, di bagian keduanya diubah. Nah, ini argumentasi yang mungkin banyak ditinggalkan, kurang kuat. Nah, argumentasi kedua, ini cukup populer, tetapi teori ini juga sudah mulai ditinggalkan. Ada yang mengatakan bahwa bagian yang pertama, ketika dia mengatakan aku sedang menulis, itu Yohanes betul-betul sedang memberikan sesuatu yang fresh. Tetapi ayat 14 ketika dia sedang mengatakan I wrote, aku sudah menulis yang lama. Itu sebetulnya Yohanes mengatakan bagian ini sudah pernah ditulis di surat sebelumnya. Jadi surat 1 Yohanes ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya Yohanes sudah pernah mengingatkan. Sebelumnya Yohanes sudah pernah menulis surat dan dia sedang mengingatkan surat yang itu. Nah, saudara, tetapi di bagian ini sudah mulai ditinggalkan ya. Teori bahwa ayat 14 mengacu kepada surat yang lain. Nah, kemudian teori yang ketiga, yang posisi ini dianggap lebih kuat, misalnya kalau pengkhotbah penafsir-penafsir kontemporer seperti Howard Marshall ya, menafsir demikian. Jadi I wrote di dalam pasal 2 ayat 14 itu sebetulnya sedang mengacu kepada ayat 12. Jadi ayat 12 dan 13 kan dia menulis diulangi lagi di ayat yang ke-14. Jadi sebetulnya ayat 14 itu mengulang sesuatu yang tidak jauh-jauh, yaitu ayat sebelumnya. Ya, jadi dia sedang mengulang sambil memberikan sebuah penekanan-penekanan yang baru.
Nah, sehingga dengan demikian perbedaan penulisan ini sebetulnya tidak usah terlalu ditekankan menjadi sesuatu yang akhirnya melahirkan teori-teori yang terlalu jauh. Sehingga ini menunjukkan, oh sekarang saya menekankan saja. Sekarang saya sudah dimasuk di 14, saya ulang bagian yang ayat 12 dan 13 dengan penekanan. Jadi ini diulang 6 kali, ditujukan pada anak, pada bapak dan orang muda. Jadi ada 6 kali aku menulis, dan untuk kelompok umur repetisinya 2 kali. Saudara, kenapa ada repetisi? Repetisi itu kalau di dalam literasi pada zaman itu biasanya menunjukkan bahwa pesan itu penting. Yang pertama pesan itu penting, yang kedua menekankan sesuatu. Jadi ada penekanan yang diberikan. Maka Yohanes mau menunjukkan nih, sekarang saya kasih tahu sesuatu yang penting. Ini sesuatu penekanan yang penting sebelum Yohanes memberikan sebuah perintah yang penting juga nanti di ayat selanjutnya. Jadi repetisi ini penting, dan di dalam repetisi ini juga sekaligus Yohanes menekankan sesuatu, yaitu kekeluargaan. Relasi di antara mereka itu ditekankan. Yohanes bukan memberikan perintah seperti seorang prajurit, seorang tentara kepada prajuritnya. Yohanes memberikan perintah penekanan ini sebagai seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Nah, jadi dalam bagian ini Yohanes berbicara mengenai hal fundamental dalam iman Kristen. Hal yang demikian mendasar, hal yang demikian penting, maka diulang sampai berkali-kali. Sedemikian mendasarnya sehingga pengertian yang akan disampaikan Yohanes itu tidak bisa dikurangi. Kalau misalnya kamu jadi orang Kristen, ya ini hal paling fundamental, resource paling berharga yang Tuhan berikan kepadamu, dan engkau harus menyadari engkau memilikinya. Engkau memilikinya, dan ini modalmu. Mengapa engkau bisa sukses dalam dunia? Karena Tuhan sudah memberikan hal ini kepadamu, dan ini demikian penting. Jadi selain penggunaan, hal yang penting lagi adalah bahasa keluarga yang dipakai oleh Yohanes. Maka saudara-saudara sekalian, orang Kristen itu adalah orang yang dimasukkan Tuhan ke dalam komunitas yang baru, dalam keluarga yang baru di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus dia menjadikan segala sesuatu baru. Maka relasi-relasi antar umat manusia itu juga diperbaharui oleh Kristus. Kristus mempersatukan kita sehingga ikatan kasih ini menggantikan ikatan kebencian, ikatan kegelapan, ikatan dusta yang kita sudah pelajari minggu-minggu yang sebelumnya. Menerima Kristus itu bukan sekedar masalah pribadi dan masalah hati pribadi saya. Menerima Kristus berarti didorong oleh Tuhan untuk masuk ke dalam keluarga yang baru. Maka kita sekarang masuk ke dalam penggolongan kelompok. Kita melihat ada 3 kelompok yang diberikan oleh Yohanes. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang tadi kita sudah jabarkan kesulitannya. Ini 3 kelompok mengacu kepada literal atau kelompok mengacu kepada sesuatu yang sifatnya metafora. Sekarang kita masuk ke teori yang pertama. Ada yang mengatakan kelompok ini adalah kelompok yang yang digolongkan berdasarkan penggolongan biologis. Jadi benar-benar diberikan pada anak-anak, pada bapak-bapak, dan diberikan kepada seorang yang masih muda secara usia biologis. Saudara, tetapi ada kesulitan dari teori ini. Apa kesulitannya? Misalnya kalau saudara membaca pasal 2 ayat pertama. Dalam pasal 2 ayat pertama, Yohanes mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ketika Yohanes menyapa beberapa kali dalam surat Yohanes, anak-anakku, dia tidak sedang berkata pada anak-anak secara biologis. Tetapi ketika dia mengatakan anak-anakku, dia sedang menyapa semua orang Kristen. Dia sapa dengan istilah anak-anak. Jadi kalau misalnya dibilang, oke, kalau tadi di dalam ayat 12 itu, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Kalau anak-anak itu adalah anak-anak secara usia biologis, misalnya benar itu secara biologis, kesulitannya adalah, kita lihat isinya. Dia menulis kepada anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Apakah hanya anak-anak yang dosanya telah diampuni oleh karena namanya? Pengampunan dosa oleh karena nama Yesus itu dialami bukan hanya oleh anak-anak, tapi oleh semua usia orang Kristen. Maka istilah anak-anak ini sulit kalau dipahami hanya sebagai usia biologis saja. Maka pembagian berdasarkan kelompok
umur biologis ada kesulitan. Teori yang kedua. Teori yang kedua menyatakan Yohanes menyapa semua orang Kristen. Jadi anak-anak ini adalah semua orang Kristen. Jadi ini berarti anak-anak itu literal, bukan literal tetapi metaforikal. Secara metafor, anak-anak ini adalah semua orang Kristen. Tetapi bagaimana menafsir bapak, bagaimana menafsir orang muda. Jadi yang disebut bapak dan orang muda ini adalah orang-orang penatua-penatua, senior-senior, diaken-diaken yang ada di gereja. Jadi Yohanes itu sangat menghormati para penatua, sangat menghormati para pekerja gereja. Maka dia menyapa semua orang Kristen, tidak lupa dia tambahkan para penatua petinggi gereja. Jadi ini adalah teori yang kedua. Teori yang ketiga, saya lebih pegang kepada teori yang ketiga. Yohanes menggolongkan mereka berdasarkan proses pertumbuhan mereka secara rohani sebagai orang Kristen. Berarti ini metafora. Yang disebut anak-anak, yang disebut bapak, yang disebut orang muda, ini bukan usia biologis, tetapi ini adalah waktu proses mereka bertumbuh di dalam Tuhan secara rohani. Ada orang yang baru jadi Kristen, oh disebut anak-anak. Ada orang-orang yang sudah matang imannya, ini disebut para bapak. Ada orang-orang yang sedang di dalam proses menuju kematangan, ini disebut sebagai orang muda. Jadi sekilas tampaknya Yohanes sedang membagi jemaatnya dalam 3 kategori usia biologis. Namun dengan pengamatan serius kita bisa menjumpai bahwa sebetulnya ini bukan usia biologis. Tapi Yohanes sedang menyapa jemaatnya dengan pembagian usia secara rohani. Bukan akhirnya kita menjadi penggolongan, oh kalau begitu levelku apa, bukan seperti itu. Tetapi Yohanes mau menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani itu sebuah proses, bukan sesuatu hal yang singkat. Para petobat baru disebut anak-anak. Dan anak-anak juga sesuatu yang dialami oleh semua orang Kristen, karena semua orang Kristen pernah memulai hal itu. Setelah beberapa waktu mereka disebut sebagai orang muda, lalu kemudian ketika mereka sudah matang, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi orang yang penting, yang menggerakkan gereja mereka. Mereka dipanggil sebagai bapak-bapak. In the sons there is birth, in the fathers there is ancientness, in the young men there is strength. Ini yang mau dinyatakan oleh Yohanes. Maka semua anggota gereja memiliki tahapan mengikuti Tuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Kadang kita kesel sama orang. Ini orang begini. Oh orang ini begini sih. Kadang-kadang kita tidak tahu dia itu sedang di dalam proses seperti apa dalam mengikut Tuhan. Dia beda loh sama ini. Iya semua orang ada perbedaan. Dia mungkin sudah lebih dewasa, lebih memahami. Kok kayak gitu aja dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti karena memang dia belum sampai di situ. Loh tapi kan dia sudah tua. Ini bukan bicara mengenai usia biologis. Ini bicara mengenai kedewasaan rohani. Dan setiap orang berbeda-beda. Kita memilih pasangan kan juga begitu. Tidak bisa semua disamakan. Dia nggak ngertiin aku. Dia mungkin sedang di dalam usia yang berbeda. Pacaran sama orang yang baru bertobat terima Tuhan Yesus. Kok dia pikirannya begitu? Lah saudara sudah sekolah minggu dari kecil. Dia baru jadi Kristen. Kita harus mengerti. Kita harus mempunyai banyak sekali kebesaran hati untuk menanti. Kita harus mendorong untuk orang itu maju di dalam Tuhan. Tidak bisa kita mau semuanya instan, semuanya jadi seperti Paulus. Menjadi matang, menjadi seorang bapak. Tidak bisa. Ada orang-orang dalam bahasa Paulus yang lebih kuat. Ada orang-orang yang lebih lemah kalau dalam terminologi Paulus. Ada orang-orang yang adalah anak-anak. Ada para bapak, ada orang muda dalam terminologi Yohanes. Pertumbuhan rohani itu sebuah proses yang niscaya, yang tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana bayi lahir, lalu kemudian bukan hanya lahir, tetapi bertumbuh, demikian juga orang Kristen bukan hanya lahir, tetapi orang Kristen bertumbuh menjadi dewasa. Maka pertumbuhan itu sebuah pertanda bahwa rohaninya sehat. Kalau dia lahir dan dia tidak bertumbuh, artinya tidak sehat. Maka kita diingatkan tidak boleh puas kalau keadaan kita begitu-begitu saja. Kalau kerohanian kita tidak bertumbuh. Anak-anak akan bertumbuh menjadi orang muda. Orang muda akan bertumbuh menjadi dewasa.
Maka semenjak anak-anak itu diarahkan menuju kepada kematangan mature di dalam Tuhan. Mereka akan pada waktu nanti menjadi muda, mereka akan menghadapi peperangan yang sengit. Mereka akan menghadapi peperangan yang sengit. Dikatakan di situ mereka mengalahkan yang jahat. Sehingga anak-anak ini perlu dipersiapkan. Mereka itu perlu disiapkan. Oh, nanti jadi orang Kristen enggak cuma begini terus ya. Wah, Tuhan tuh baik ya. Apa yang bisa Tuhan berikan padaku ya? Anak-anak kan bicara mengenai gift, pemberian apa, dapat hadiah apa ya? Mama kasih apa ya? Papa ajak kemana ya? Ya, tetapi ada saatnya mereka harus berperang. Sehingga anak-anak perlu dipersiapkan suatu hari engkau akan menghadapi peperangan yang sengit dan engkau tidak bisa ada pengecualian. Setiap kita orang Kristen akan menjadi orang muda. Dan kita dituntut untuk menjadi kuat dan mengalahkan yang jahat. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2 misalnya, Petrus menjelaskan bahwa mereka yang baru bertobat itu perlu susu rohani. Tetapi di penulis Ibrani bukan hanya susu, nanti ada saatnya kita perlu makanan yang keras. Jadi ada pertumbuhan. Orang perlu kasih, orang perlu lingkungan yang baik. Orang perlu dorongan, orang perlu semangat sehingga mereka bertumbuh dengan baik. Anak kecil belum bisa mempunyai kematangan seperti bapak-bapak. Belum bisa membedakan, belum bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga dalam dunia ini gampang sekali disesatkan. Kita melihat misalnya Amsal pasal pertama, pasal kedua. Orang muda itu rentan sekali disesatkan. Digoda oleh dunia ini. Diajak pertemanan yang palsu, pengalaman yang palsu, orang-orang yang kelihatan baik tapi menghancurkan. Di situ ada begitu banyak jebakan dalam dunia. Nah, tugas seorang bapak, tugas orang yang sudah matang, misalnya dalam kitab Amsal juga sama, itu memberikan bimbingan, memberikan nasihat, bahkan memberikan disiplin, memberikan pengarahan, memberikan teguran untuk membawa anak-anak muda itu di dalam jalan Tuhan. Sehingga perlu mentoring, perlu seorang senior. Maka perjalanan kerohanian orang Kristen itu bukan perjalanan seorang lone ranger, saudara. Bukan seorang yang sendirian, otodidak mengalahkan yang jahat. Bukan. Saudara bisa otodidak di dalam mempelajari pengetahuan secara kognitif. Tetapi kita tidak bisa otodidak secara spiritual, tidak. Alkitab mengajarkan kita butuh bimbingan. Kita perlu senior, kita perlu konselor. Baik itu adalah orang-orang tua kita, itu adalah orang-orang yang disebut mentor kita, orang-orang lebih rohani dari kita. Kita perlu konsel, kita perlu bimbingan. Untuk dari kecil kita menjadi dewasa. Secara natural kita belajar sesuatu hal. Manusia itu makhluk yang bergantung. Anak-anak boleh otodidak, tapi anak-anak tidak bisa otodidak mengasuh diri sendiri. Layar, mama papa sibuk gak urus kamu 3 tahun ya. Aku otodidak. Gak bisa begitu, saudara. Urus diri sendiri, gak bisa. Anak-anak itu mau ke belakang pun ya mesti orang tuanya yang ladenin gitu kan. Dia bahkan jalan gak bisa apa, gak bisa. Dia bergantung sama orang lain. Sudah bisa jalan, sudah bisa apa, tetap bergantung pada orang lain. Nyendok pun dari sendok masuk ke mulut pun butuh perjuangan bertahun-tahun, saudara. Ya manusia itu gak secepat binatang. Ini masukin mulut, masuk hidung gitu kan ya. Masuk mulut, kena kuping ya, tumpah semua. Nyendok aja gak bisa loh, saudara. Perlu mentoring. Nah kan sendok tangan kanan. Nah, masalahnya kanan kiri dia gak tahu. Nah biasa ini kan, ini pegang sendok ini ya, oke. Ya jangan, itu kaki kanan, bukan tangan ya, tangan gitu ya. Sendok, masuk mulut mana mulut? Mulut pun dia mesti belajar. Ini mulut ya, masuk situ. Ya jangan salah ya, ini hidung, jangan masukin hidung gitu kan. Jadi kita pun belajar perlu mentor. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam mengikut Tuhan ada proses. Dan kita nggak bisa mengatakan, saya hebat, saya tidak butuh seorang, saya itu apa-apa belajar sendiri. Oke, kamu bisa dalam ilmu-ilmu tertentu belajar sendiri. Tetapi untuk bertumbuh matang, engkau memerlukan orang lain. Engkau membutuhkan senior, engkau membutuhkan orang tua, engkau membutuhkan guru, engkau membutuhkan pembimbing. Saudara, Agustinus ketika menyusun mengenai kerohanian pertumbuhan Kristen, dia membahas Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3.
Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3 itu kan bicara mengenai 7 roh itu ya. Tetapi kemudian dia menyusun, dia membuat susunan menjadi, kalau saudara melihat 7 tahap spiritualitas Agustinus itu diambil dari Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Nah, dia bikin 7 tahap. Sebetulnya ya ini kalau abad pertengahan itu teologi dan filsafatnya itu sifatnya hierarkis ya. Kita juga tidak perlu terlalu mutlak menekankan hierarki ini, tetapi paling tidak kita melihat dalam apa yang dilakukan Agustinus ini, kita melihat pertumbuhan. Dia mencoba menyusun dari fear of the Lord menuju kepada yang ketujuh, wisdom. Kan ini kan kitab Amsal toh. Takut akan Tuhan permulaan dari hikmat dan didikan ya, dan bijaksana. Jadi di sini kita melihat takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Jadi takut akan Tuhan menuju kepada hikmat. Nah, di tengah-tengah takut akan Tuhan nomor 1, hikmat nomor 7 itu nanti ada susunan-susunannya yang dia kembangkan dari Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3. Nah, dia pertama, orang baru mau menuju bijaksana. Langkah awal takut akan Tuhan. Berarti dia rendah hati mau belajar. Jadi Agustinus menekankan fear of the Lord berarti dia takut Tuhan, berarti dia menyadari Tuhan itu besar dan dia harus rendah hati belajar. Orang kalau tidak ada rendah hati tidak bisa belajar. Orang kalau terus mengingat kehebatan diri, mengingat bahwa kita itu bisa, orang itu tidak bisa belajar. Saudara kalau misalnya ngajarin orang ya, paling sebel kan kalau orang tuh ngerasa udah paling tahu. Sekarang coba ya, sekarang kita bikin ini ya. Kita bikin gajah, aku lebih pintar dari Pak Guru. Nah, sudah ayo ikut dulu. Sekarang pegang pensilnya. Aku nggak mau pegang pakai tangan kanan, dia pegang tangan kiri. Pegangnya begini, dia pegang begini. Sekarang goreskan ya. Sekarang buat lingkaran kecil dulu. Dia bikin segitiga. Karena aku lebih keren dari Bapak Guru. Ya nggak bisa dihajar orang kayak begini. Oke, sekarang bikin garis begini. Dia nggak mau bikin. Pakai warna ini, dia pakai warna yang lain. Ini orang seperti ini sulit untuk diajar. Tidak ada kerendahan hati. Nah, jadi fear of the Lord, belajar rendah hati, mau belajar dari Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, belajar kagum, belajar untuk menerima pendidikan dari guru teragung, yaitu Tuhan. Lalu kemudian setelah fear of the Lord, di situ masuk tahap kedua, yaitu piety and holiness. Mau mengejar kekudusan, mau hidup menyenangkan Tuhan. Tadinya hidup banyak dosa-dosa dilakukan, berhenti berbuat dosa. Lalu melakukan pietas, ingin menyenangkan Tuhan, ingin menyenangkan Bapaknya. Pietas atau eusebeia dalam bahasa Yunani. Artinya adalah anak yang berbakti kepada ayahnya. Jadi kesalehan di dalam bahasa Yunani itu artinya seorang anak yang taat kepada papanya. Sehingga kita kepada Tuhan bersikap piety, bersifat hormat kepada Tuhan. Holiness, piety. Yang ketiga, step berikutnya knowledge. Nah, di sini Agustinus pakai bahasa Latin ya, scientia, science itu ya, scientia. Nanti dia bedakan tahap ketujuh sapiensia. Sapien itu kan saudara mengenal dalam biologi Homo sapien, manusia yang bijak atau sebetulnya bukan cerdas ya, manusia bijak, sapien itu, sapiensia. Scientia itu pengetahuan, sapiensia itu wisdom. Jadi dibedakan, tapi kita tetap perlu scientia, kita perlu knowledge, karena kalau tidak ada knowledge kita nggak bisa tahu, nggak bisa membedakan. Jadi kita perlu pengetahuan, maka pengetahuan itu ada tempatnya, tapi di dalam pertumbuhan pengetahuan bukan segala-galanya. Tidak cukup dengan pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan itu mempunyai peran di dalam pertumbuhan rohani orang. Jadi kita juga mengatakan, oh saya tidak perlu tahu doktrin, tidak bisa. Kita perlu tahu doktrin, tapi perlu tahu doktrin bukan segalanya. Ya, jadi tidak bisa kita bertumbuh tanpa kesadaran akan kesucian, kerendahan hati untuk bertumbuh. Kalau itu tidak ada ya pengetahuan percuma. Tapi kalau itu ada, tidak ada pengetahuan juga kita tidak bisa bertumbuh. Nah, Agustinus banyak mengingatkan ya, pengetahuan itu yang sejati itu membangkitkan cinta kasih pada Tuhan, membangkitkan cinta kasih pada sesama. Itu nanti hermeneutic of love. Jadi fondasi dari pengetahuan itu kasih, karena cinta pengen tahu. Karena saya cinta Tuhan, saya pengen tahu Tuhan. Sebagaimana saudara kalau udah jatuh cinta sama seseorang, saudara itu mau cari info kan. Dulu saya waktu SMA itu, kalau teman saya naksir kan, Van, kenal cewek itu enggak? Oh iya, dia di kelas ini.
orangnya gimana? Kenapa? Naksir aku. Nah, dia naksir, dia cari info. Orangnya ke gereja enggak? Ke gereja dia. Orangnya gimana? Ya rajin ke gereja. Pinter enggak gitu? Kayaknya sedang gitu. Ini orangnya matre enggak gitu? Enggak, orangnya baik kok. Terus rumahnya di mana? Keluarganya gimana? Dia cari info, saudara. Nanti kalau udah mau ulang tahun detail, tahu sukanya apa ya? Kado apa ya? Ya kan? Mau dikado dompet, dia lebih suka apa ya? Dikado dompet, parfum atau apa ya gitu. Kan mereka cari info. Warna sukanya apa ya? Kalau sendal ukuran kakinya berapa ya? Jangan salah gitu kan. Kalau kegedean menghina nanti kan gitu. Jadi dia pengen tahu. Dan pengetahuan itu fondasinya karena relasi. Dia tahu karena mau dekat. Dia mau memanfaatkan segala hal. Semuanya itu dimanfaatkan sebagai sarana. Saudara yang ikut saya kemarin ngajar Immanuel Kant itu ya di seminar itu, ya itu kalau menurut Immanuel Kant semuanya salah gitu. Ya makanya Immanuel Kant nggak dapat jodoh gitu kan. Ya jadi karena dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk yang lain. Nah tapi kan orang ini karena dia kepingin deket, dia melakukan sesuatu. Wah ini aku pengen tahu. Kenapa aku pengen tahu? Pengetahuan itu aku mau pakai supaya lebih dekat. Nah ini yang Agustinus maksud. Kamu kalau cinta, kamu pasti cari tahu. Kalau kamu nggak mau tahu, ya kamu mungkin tidak cinta. Jadi kalau bilang saya mau menikah, wah kamu cinta ya sama pasanganmu? Oh cinta, mau menikah kok tidak cinta. Pasanganmu namanya siapa? Pasanganku namanya Aloy. Loh, nama lengkapnya siapa? Gak tahu saya. Loh, pasangan sendiri kok nama lengkapnya gak tahu. Ya itulah gitu. Loh emang kamu panggil apa? Aloy. Gitu. Kalau selain Aloy panggil apa? Panggil sayang gitu. Terus nama lengkapnya? Gak perlulah, buat apa nama lengkap? Gak perlu gitu. Terus si Aloy itu sukanya apa? Gak tahu. Buat apa? Yang penting dia tahu saya sukanya apa gitu. Ini kan orang gak benar ya saudara kalau kayak begini. Saya gak tahu dia sukanya apa. Yang penting dia tahu saya suka apa. Wah ini berarti sudah relasi bermasalah. Kalau dia cinta, dia mau tahu. Sudah itu kuncinya. Orang yang makin cinta makin cari tahu. Kadang-kadang itu kalau temen lagi jatuh cinta itu nyebelin tuh. Dia korek informasi kadang dicatat gitu. Ya, jadi lu kenal dia ya? Dia sekota sama lu kan? Iya, sekota sama gua. Ya dia catat informasinya, tujuannya untuk apa, saudara? Dia mau memberikan sesuatu lebih tepat. Tetapi saya melihat berarti teman saya ini orangnya seorang yang tidak sembarangan. Dia orang riset berarti. Ya kan? Mau ketemu orang pun riset dulu kesenangannya apa, sehingga dia nanti dia suka piara binatang apa. Nanti dia ajak ngobrol, dia nanti studi mengenai hal itu. Ketika ngomong tuh lebih jelas itu. Saya lihat ini orang perjuangannya keras juga gitu kan. Jadi kenapa dia mau tahu? Karena dia cinta. Kalau dia tidak cinta, bodoh amat, tidak usah tahu gitu. Buat apa tahu semuanya itu? Nah jadi pengetahuan yang dibangkitkan karena kasih, kata Agustinus. Maka kalau pengetahuan itu menjadikan manusia arogan dan sombong, arahnya sudah salah. Pengetahuan membawa manusia itu makin berelasi dengan Tuhan dan sesama. Itu pengetahuan betul. Ya itu nomor 3. Yang keempat, tahap berikutnya itu keberanian, fortitude. Dia mengatakan berani untuk lapar, berani untuk haus akan kebenaran, kata dia. Berani bayar harga, berani buat komitmen. Kalau nggak ada keberanian begini, kita sulit menjadi orang yang matang dalam Tuhan. Berani, membuat keputusan itu kan butuh keberanian, saudara. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Oh temanku begini, enggak aku ikut Tuhan. Itu kan butuh keberanian, butuh fortitude. Berani. Saya lagi eksegese kitab Yosua ya, persiapan mungkin akan khotbah Yosua. Menarik loh saudara Yosua itu. Saya mencoba untuk mengumpulkan ayat-ayat bagaimana Musa itu memperkenalkan Yosua gitu. Dan ternyata saudara, saya lupa 3 atau 5 kali ya, Musa itu memberikan nasihat kepada Yosua, be strong, be courage. Ya, saya lupa ya jumlahnya, pasti lebih dari 1 kali, 3 atau 5 kali. Musa sebagai mentornya Yosua kasih nasihat sama dia, be strong, be courage. Yosua pasal 1, Tuhan ngomong sama Yosua, be strong, be courage.
Orang Israel ngomong sama Yosua, sekarang orangnya sendiri, be strong, be courage. Kenapa nasihatnya begitu? Saudara, kalau orang, misalnya orang itu ambisinya tinggi ya, ketika ketemu orang dinasihatin apa? Hati-hati, jangan turutin ambisi, ingat kemampuan seberapa. Ketemu orang lain lagi, hati-hati, jangan terlalu ambisi, ingat. Artinya apa saudara? Kalau dinasihatin begitu berkali-kali, artinya dia ambisius, perlu rem. Tapi kalau orang dibilang, jadi orang harus punya ambisi, jadi orang jangan pasif, jadi orang ayo sedikit agresif. Artinya apa? Dia terlalu pasif, dia harus memberikan dirinya untuk belajar berambisi. Nah, orang kalau dibilang be strong, be courage, be strong, be courage, be strong, be courage, berarti apa saudara? Berarti dia sendiri penakut. Tuhan ngomong, Musa ngomong, orang Israel ngomong, semangatin. Tapi penakut itu belum tentu karena dia pengecut. Dia takut bisa karena tantangannya dihadapi jauh lebih besar dari kemampuan, kapasitas, kehebatan dia. Dan saya rasa itu yang dihadapi oleh Yosua. Sehingga Yosua itu belajar untuk berani. Nanti dia akan belajar berani di dalam Tuhan. Yosua bukan orang sempurna seperti Musa. Ketika Musa memperkenalkan Yosua, Yosua itu diperkenalkan sebagai orang yang banyak kelemahan, saudara. Dalam kalimat pertama yang keluar dari mulut Yosua, itu adalah kalimat salah. Ini bunyi orang berperang. Musa bilang salah, itu orang lagi menyembah. Ya, Pak Tong menganalisis bagian ini. Yosua itu panglima perang, itu seleksi persepsi. Dengar ada ribut-ribut, oh ini perang. Yosua salah. Jadi kalimat pertama keluar dari mulut Yosua, Musa memperkenalkan karakter Yosua, adalah Yosua salah. Kalimat kedua dari Yosua dalam kitab Bilangan, dia buka mulut lagi. Ada 70 penatua, ada 2 penatua yang dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Yosua buka mulut, bilang sama Musa, Musa, cegah dia, jangan dia ngomong seperti nabi. Musa bilang apa? Hei Yosua, kamu tuh giat banget membela aku. Kalau semua orang Israel kayak mereka, justru bagus. Salah kedua kali. Ini orang dicatat 2 kali salah. Ini orang dicatat diberi semangat untuk berani. Dan ada bagian yang sangat ambigu dalam Bilangan pasal 13. Di mana ketika Yosua pada waktu sedang berhadapan dengan orang-orang Israel yang marah karena 12 pengintai itu, 10 orang itu memberikan berita yang sangat negatif, kalimat yang sangat jahat, dikatakan berita busuk dalam terjemahan Indonesia. Berita busuk sampai berita. Jadi hati-hati saudara dengan berita busuk ya. Berita busuk itu bisa bikin kita berdosa. Jadi karena dengar berita busuk, lalu akhirnya mereka marah, mereka melawan Tuhan. Lalu ada seorang bernama Kaleb. Kaleb itu berani gagah. Dia mengatakan, mari kita lawan, jangan takut. Tetapi mereka semua tidak peduli. Pertanyaannya di mana Yosua? Karena Yosua baru muncul 1 pasal selanjutnya. Dia robek bajunya dan mengatakan, kita pasti bisa kalau Tuhan menolong kita. Tapi di mana dia 1 pasal itu? Ada penafsir mengatakan, mungkin Yosua sedang bergumul dari takut, akhirnya belajar menjadi berani. Singkat cerita saudara, Yosua bukannya tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Justru nanti kalau kita lihat kitab Yosua, dia adalah orang yang justru dipakai Tuhan luar biasa. Karena di tengah-tengah ketakutannya, dia bisa memahami ketakutan orang-orang Israel. Dan dia bisa beriman pada Tuhan. Dia punya dua-dua. Dia bukan Musa. Musa itu beraninya luar biasa. Tuhan sudah latih, dia sudah mateng Musa itu. Maka Musa ketika ditanya, apa sih yang Tuhan mau? Gampang saja, Tuhan cuma mau begini-begini. Ketika kita baca gampang saja. Jadi kita mulai mikir saudara, ini sama kayak saudara kalau nanya sekolah itu gampang apa enggak, saudara kan mesti lihat Anda tanya sama siapa kan? Iya kan? Saudara, saya tuh waktu mau masuk kuliah di Arkara tanya sama orang, kuliah di Arkara tuh gimana? Oh susahnya minta ampun, waduh burak. Saya tuh takut saudara, waduh ngeri banget gitu. Akhirnya saya nggak jadi kuliah. Terus tanya sama orang kedua, tahun depannya, kuliah di Arkara gini, oh gini, serem minta ampun. Saya akhirnya nggak jadi kuliah gitu. Tapi lalu kemudian saya ketemu sama almarhum pendeta Amin Chung. Kuliah di sana gimana? Bisalah kamu. Oh, kamu di STT juga bisa, di sana bisalah.
Loh kok lain gitu? Yang satu bilang, susahnya gini-gini. Ini karena saya tanya sama siapa. Nah, Pak Amin Chung, dia sudah mengerti kira-kira pola studinya seperti apa. Lalu kemudian ketika saya masuk, ternyata benar yang dibilang Pak Amin Chung. Iya ya, semua latihan yang kita sudah terima membuat kita bisa untuk mengikuti dengan baik. Jadi saudara tanya sama siapa? Itu di situ gampang apa susah? Saudara tanyanya orang yang malas. Oh, susahnya minta ampun. Saudara tanya orang yang pintar. Gampangnya minta ampun. Ternyata begitu masuk susahnya luar biasa. Karena saudara salah tanya orang jenius gitu. Bisa nggak? Bisa semuanya. Nggak ada kesulitan. Saudara tanya sama siapa? Saudara tanya sama Musa. Apa yang Tuhan mau? Gini. Ya Musa gitu. Tapi ketika saudara ngejalanin, kok nggak segampang yang Musa ngomong ya? Nah, Yosua beda. Yosua tidak seperti Musa. Tapi Yosua orang yang bergumul dan dia tetap beriman. Dia belajar untuk berani, fortitude, berani. Yang keberanian Yosua, keberanian yang mungkin adalah keberanian yang dekat sama kita. Suruh penginjilan kita tidak berani, saudara. Mungkin ada orang yang wah berani luar biasa, tapi mungkin buat kita enggak. Kita enggak seberani itu. Tapi kita bisa belajar untuk berani. Karena kalau tanpa keberanian kita tidak bisa bertumbuh, saudara. Kalau kita nggak memutuskan, kita nggak maju. Yang kelima, saudara, counsel to compassion. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kita perlu sebuah dorongan. Jadi nasihat itu perlu. Kita membutuhkan bantuan, bimbingan, nasihat. Lalu kemudian yang keenam, kita mulai belajar mengarahkan fokus mati bagi dunia. Arah hati kita, purification of heart. Kita mengarah kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, wisdom. Kita menjadi bijaksana. Jadi kita melihat ya saudara, ada arah yang mau dicapai. Jadi itu sebuah proses. Seperti misalnya Agustinus memberikan sebuah gambaran dalam bahasa dia. Ada sebuah proses dan kita memerlukan banyak hal untuk kita bertumbuh. Nah sekarang kita lihat saudara, pesan Yohanes untuk anak-anak. Aku menulis kepadamu anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan ayat 14, karena kamu mengenal Bapa. Jadi di sini anak-anak, dosamu telah diampuni. Di sini Yohanes bukan bicara mengenai moga-moga diampuni, ya, bukan bicara dosamu tidak bisa diampuni, bukan bicara dosamu akan diampuni, tetapi Yohanes mengatakan dosamu sudah diampuni. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita yang pernah menjadi anak-anak, kita yang pernah mengalami lahir oleh Roh Kudus, maka kita bukan berbuat baik untuk mencari pengampunan. Kan film-film kan banyak ya, temanya Finding Redemption. Ya kan, ada judul Redemption, caranya apa? Dia membalas dendam untuk redemption. Ada yang melakukan sesuatu untuk mendapat redemption, melakukan perbuatan baik untuk redemption. Dia mencapai sesuatu untuk redemption. Itu kan tema-tema di film kan banyak gitu, mengenai redemption. Tetapi kita bukan melakukan sesuatu untuk redemption. Kita sudah diampuni. Kita sudah mengalami forgiveness. Sehingga kebaikan kita itu ekspresi pengampunan yang kita terima. Kita sudah ada assurance, sudah ada jaminan bahwa orang Kristen sudah diampuni. Itu assurance kita. Saya sudah di dalam Kristus, saya mengenal Kristus, saya sudah diampuni. Kita tidak perlu lagi bergumul dalam hal seperti itu. Ada kepastian dalam Kristus Yesus, kita sudah diampuni oleh Dia. Karya final Kristus. Saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang yang berbuat dosa setelah dia di dalam Tuhan, itu tidak menjadikan dia bukan anak Tuhan. Dia mengalami filial forgiveness. Seperti mama yang mengampuni anaknya, kan tidak bisa karena kamu berbuat dosa, kamu bukan anak. Tidak begitu, filial forgiveness. Kamu anak, kamu diampuni. Kamu bukan orang forensic forgiveness, orang asing, bukan begitu. Kita sudah mengalami itu. Dari orang asing masuk ke dalam keluarga Allah. Kita sudah diampuni. Dan kita diampuni oleh karena namanya dikatakan. Jadi kita diampuni bukan karena perbuatan kita, tapi karena namanya. Namanya yang menjadi jaminan kita diampuni. Nama ini adalah nama Yesus, bukan nama yang lain lagi. Kita diampuni karena nama Yesus. Kalau saudara mengikuti kesimpulannya, misalnya ya di dalam ayat 12 kan, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ayat 13, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat.
Jadi di situ dikatakan para bapa itu mengenal Dia yang dari semula. Nah ini kan ayat 1 kan, pasal 1. Siapa itu yang Dia sudah dari semula? Kan Yesus Kristus. Lalu ditambah lagi dikatakan karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 33 ya. Istilah yang dipakai Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 16, kita lihat slide-nya. In this world you will have trouble, but take heart. I have conquered. Ya, jadi di sini dikatakan, enggak keluar ya. In this world you will have trouble, but take heart. I have conquered. Neni keka the word. Jadi I have conquered. Aku telah mengalahkan itu ya di dalam Alkitab itu menggunakan kata neni keka. I have conquered. Nah, jadi siapa yang mengalahkan yang jahat? Yang mengalahkan yang jahat adalah Kristus. Maka kalau kita melihat ayat 13, kamu telah mengalahkan yang jahat. Dia mengalahkan yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita melihat ayat 12, ayat 13 mengacu kepada nama Yesus. Pengampunan ada karena jaminannya adalah nama yang kuat, yaitu nama Yesus. Saudara, kalau presiden kasih jaminan itu kuat. Nama presiden. Jadi kalau misalnya presiden datang, Pak Presiden tolong ini tanah saya. Ya, saya jamin. Saya jamin besok beres. Wah, kalau sudah Pak Presiden bilang, Pak Presiden tapi ini dipersulit. Nah ya, sini ajudan sini. Ini didengar kata-kata dari Bapak Ibu ini. Saya bilang besok beres. Beres, saudara. Siapa yang jamin? Nama presiden yang jamin. Nah, saudara, kita melihat kalau nama presiden itu kredibilitasnya itu jaminannya tinggi. Makin tinggi kredibilitasnya, makin kuat jaminannya. Sekarang saudara, siapa yang menjamin pengampunan kita? Nama yang kepadanya bertekuk lutut semua yang di atas bumi dan di bawah bumi. Nama Yesus. Jadi itu pengampunan yang pasti. Untuk bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Diulang 2 kali. Jadi untuk anak-anak, aku menulis pada kamu karena kamu telah mendapat pengampunan ini. Ini fondasi, ini kuat sekali. Kamu harus sadar kamu telah diampuni. Jangan cari-cari di tempat lain, kamu telah diampuni. Bukan finding redemption, bukan. Kamu telah diampuni oleh namanya. Dan kepada bapak-bapak, orang-orang yang sudah matang, kamu mengenal Dia. Jadi saudara, dibalik susunannya ya. Yang pertama anak-anak, bukan anak muda, orang muda dulu, tapi bapak. Lahirnya seperti apa, tujuannya seperti apa, lalu baru prosesnya. Kamu telah mengenal Dia. Nah, sebetulnya istilah mengenal Dia ini tensesnya ini dulu sudah mengenal, tapi sekarang masih terus mengenal. Jadi ini sudah mengenal dan terus ada di dalam Dia. Maka para senior ini adalah orang-orang yang teguh. Dan istilah mengenal ini adalah mengenal di dalam mengalami Dia. Nah, jadi saudara, kenapa kok diulang 2 kali? Ya karena ini ciri orang senior. Kamu mengenal Dia dari mulanya. Kamu mengenal Dia dari mulanya. Lah emang kenapa kalau mengenal Dia? Ya karena itulah ciri senior. Orang senior apa sih yang dibanggain, saudara? Apa yang menjadi kebanggaan seorang senior di dalam Tuhan? Apa yang menjadi kebanggaan? Apalagi yang menjadi tujuan orang yang sudah matang di dalam Dia. Saya bacakan Yeremia pasal 9 ayat 23, saudara. Kenapa sampai 2 kali? Kok diulang 2 kali? Ya karena mau apa lagi? Yeremia pasal 9 ayat 23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lalu ayat 24 dari Yeremia pasal 9. Dikatakan siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena hal berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jangan bangga karena kaya. Jangan bangga karena kamu hebat. Jangan bangga karena kuat. Jangan bangga karena bijak. Banggalah karena engkau mengenal aku. Bapak-bapak, engkau sudah mengenal Dia. Sudah mengenal aku. Dari semula dan terus mengenal Dia. Ya sudah, maka diulang 2 kali. Kenapa? Ya mau cari apa lagi?
Bukankah itu yang dicari oleh orang-orang senior? Mengenal Tuhan, bangga akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berarti para senior ini mengenal pribadi Kristus. Bapak-bapak ini sudah mengalami makin dewasa, memahami keutamaan Kristus lebih dari segalanya. Bahwa segala sesuatu adalah sementara dan sia-sia dibanding dengan pengenalan akan Dia yang dari mulanya. Dia sudah dari mulanya, Dia kekal, Dia bukan sementara. Lalu perspektif kita melihat kehidupan juga menjadi berbeda. Apa sih yang kita banggakan dalam kehidupan? Semua prestasi-prestasi itu dibandingkan dengan pengenalanku akan Kristus. Maka di situ mereka sudah kuat, tidak gampang digoda, tidak gampang disesatkan, tidak gampang dibelokkan, tidak gampang untuk dicobai. Kenapa? Karena dia sudah matang, mantap di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Dan kemudian untuk orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat, ayat 13. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat, ayat 14. Saudara, sebagai orang muda ada kesadaran yang ditekankan oleh Yohanes, yaitu kesadaran akan peperangan. Musuh tidak akan tinggal diam melihat saudara. Jadi ketika saudara bilang, Tuhan semuanya jadi gampang, semuanya jadi indah. Ya karena mungkin Tuhan masih menopang kita. Kita masih dalam proses. Ada momennya kita akan berperang habis-habisan. Saudara, ketika saya memulai sekolah Calvin tahun 2008, kita memulai dengan SMP. Izin SMP itu gampangnya minta ampun, saudara. 1 hari itu jadi, saudara. Kita tuh happy luar biasa. Waduh, dapat izin, gampangnya minta ampun. Ternyata cuman begini. Lalu saudara, setelah SMP, ngurus izin SMA, dapat saudara. Kita ketawa-ketawa, puji Tuhan, ya. Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita. Iya, tapi anakku, kamu sekarang sudah mulai remaja, siap berperang. Masuk izin SD, saudara. Sulitnya minta ampun, sulitnya minta ampun. Kita nggak tahu kita salah apa, saudara. Celaka kan, kita nggak tahu kita salah apa. Ada aja masalah. Ya, pokoknya nggak bisa. Ya, tapi kenapa? Ya pokoknya ini cari semuanya, saudara. Sampai kita bingung, kita tahu ini kan semuanya masalah prosedural yang kecil-kecil. Semua masalah prosedural yang kecil-kecil. Pokoknya begitu. Terus kemudian bilang, loh, ini kita SD nggak dapat, SMP dapat, SMA dapat. Apa saudara jawaban dari pihak SD? Kalau gitu kita akan permasalahkan SD, SMP dan SMA. Kenapa kasih izin? Wah begitu, saudara. Jadi mereka sangat mencari hal-hal yang sebetulnya non esensial, dan itu dengan kemampuan yang baik ya, itu dia twist menjadi sesuatu yang kalau kita nggak genapi itu bermasalah. Sehingga para pengawas sekolah sendiri bingung, kok dipermasalahkan hal seperti ini ya. Terus ketika saya ngobrol sama para pengawas, bilang, Pak Ivan, peraturan itu kan dibuat, itu kan ada esensinya. Mereka bilang begitu. Kenapa kita kasih izin? Kita juga nggak sembarangan. Ada begitu banyak sekolah tuh yang nggak jelas, yang ruko-ruko yang nggak karu-karuan itu, Pak Ivan. Itu bisa dapat izin. Masa sekolah seperti Anda ada kredibilitas seperti ini nggak diberikan izin? Itu nggak masuk akal. Mereka bilang begitu, tapi faktanya kita nggak dikasih, saudara. Sulitnya minta ampun. Terus kita berjuang pakai segala macam cara, tidak bisa tembus, saudara. Tidak bisa tembus. Ya, sampai akhirnya Tuhan menunjukkan anugerah. Jadi saya belajar, biasanya detik terakhir izin itu diberikan. Saat itu akhirnya muncul sebuah akhirnya saat itu muncul kegelisahan karena izin tidak keluar dan sebentar lagi akan ujian. Sebetulnya kalaupun izin tidak keluar, ujian tetap kita bisa lakukan semuanya. Itu bukan jadi soal. Ya, tetapi karena yang namanya isu digoreng, akhirnya di situ orang tua itu sudah sepakat mau demo. Saya dikasih tahu, Pak Ivan, besok kira-kira jam 10 orang tua mau demo. Oke, kita doa. Jadi mereka mau demo, menuntut kenapa izin nggak. Sebetulnya itu nggak masuk akal gitu. Izin nggak keluar pun tetap bisa, nggak ada masalah. Tapi karena gorengannya itu panas, beritanya hot, maka mereka marah, mereka mau melakukan satu tindakan gitu. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Pada waktu mereka mau demo jam 10, jam 9 izinnya keluar. Jadi ketika ibu-ibunya itu sudah sampai ke depan kantor, dibilang, ini
Ada apa ya Bu ya, ditanya sama TU-nya. Iya ini karena kita mau izin gitu. Oh iya ini izinnya di sini. Terus lihat, loh ada izin ini, siapa nih yang kasih berita palsu gitu kan ya. Akhirnya mereka pulang tidak ada apa-apa. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya melihat begitu, semua orang, oh ini salah paham nih apa. Tetapi kita tahu sesuatu, Tuhan sedang bekerja. Izin yang pertama, ya anak-anak, ya kan. Yang kedua, ya anak-anak. Yang ketiga, sekarang ya, saya kasih kesulitan setengah mati. Seperti sekarang kita sedang menghadapi izin, susahnya minta ampun. Tetapi kita tahu, detik terakhir Tuhan akan tolong. Kita sudah belajar sesuatu, harus perang, harus beriman, harus bersandar. Tidak ada yang gampang. Semuanya rangkaian demi rangkaian itu akan membentuk sebuah kisah. Sesuatu yang menunjukkan Tuhan sedang memelihara, Tuhan sedang bekerja. Saya kalau cerita saudara, ada banyak hal yang di situ. Saudara akan melihat Tuhan tidak tinggal diam. Dan banyak detail-detail yang kita tidak pernah sangka. Tiba-tiba itu Tuhan buka jalan. Ya, secara ajaib, secara tidak bisa dipikirkan. Jadi ada satu kesadaran, suatu hari kita akan berperang. Dan peperangan itu sengit, musuh tidak akan tinggal diam melihat kita ada di dalam Tuhan. Musuh akan melakukan perlawanan, dia akan menyerang kita. Dan sehingga kita akan dalam konflik dan kesulitan. Saudara kalau mau mempelajari bagaimana strategi setan menyerang orang-orang Kristen, nanti saudara bisa baca kitab Nehemia. Wah Nehemia itu betul-betul habis-habisan. Nah jadi kalau ada waktu kita nanti akan PA kitab Nehemia. Nah dalam kitab Nehemia sudah belajar ya. Strategi bahkan itu setan ya. Bisa pakai cara hamba Tuhan disuruh pergi melakukan sesuatu yang lain yang menyenangkan. Sehingga dia kehabisan waktu gak menyelesaikan tugas utamanya. Terus kemudian dia bisa pakai temennya untuk ngomongin berita yang gak benar supaya orang itu ketakutan. Jadi wah luar biasa saudara. Semuanya bisa dipakai. Jadi saudara kalau mempelajari dan mendapatkan bijaksana bagaimana Tuhan memberikan kemenangan pada Nehemia. Saudara bisa mempelajari kitab itu ya. Dan bagaimana Nehemia bertarung sebagai seorang muda menghadapi kesulitan. Nah jadi saudara sekalian meskipun kelihatan di awal-awal kehidupan Kristen semua terlihat begitu baik, begitu mudah. Waktu kita bertumbuh kita akan menghadapi kesulitan dan peperangan itu tidak bisa dihindarkan. Kita tidak boleh bersandar kepada diri, tetapi harus mengingat firman dan bersandar kepada Tuhan. Engkau kuat, kata Yohanes. Engkau kuat dan engkau mengalahkan yang jahat. Kenapa kuat? Kenapa mengalahkan yang jahat? Karena firman Tuhan. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Sang Poneros, si jahat itu. Yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dikalahkan. Tuhan Yesus mengajarkan karena bersandar pada firman Tuhan. Di sini dikatakan mereka bukan akan mengalahkan, mereka sudah mengalahkan yang jahat. Saudara, kita tidak boleh terjebak pada perfeksionisme. Kita bukannya sempurna, kita menang, kita tidak ada kesalahan sama sekali, bukan seperti itu. Tetapi bersama dengan Tuhan di dalam firman, kita akan mengalahkan yang jahat. Peperangan demi peperangan boleh tiba. Tetapi Paulus mengatakan, kita tidak mungkin dicobai melampaui kekuatan kita. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau kita bisa menghadapinya, artinya kita dipercaya dan kita dianggap kuat oleh Tuhan untuk menghadapinya. Saudara, kesimpulannya inilah berita kekuatan bagi kita. Dalam perjuangan kita diingatkan bahwa kita sudah memperoleh pengampunan. Kita tidak bekerja untuk mencari pengampunan Tuhan, kita telah diampuni. Bukan karena kita hebat, tapi karena jaminan nama Yesus. Dan kita akan terus diproses menuju pengenalan makin mendalam akan Kristus. Seperti bapak-bapak yang mengenal Dia dari semula. Dan dalam proses itu kita akan menghadapi peperangan demi peperangan. Namun kita mengingat bahwa kita telah menang di dalam Kristus. Ia telah memberi kita kemenangan. Kita harus bersandar pada firman dan ikut dalam peperangan dengan penuh penyerahan diri. Dikatakan di dalam Kristus kita lebih dari pemenang, kata Paulus. Jadi saudara ada yang menggambarkan, kalau misalnya saudara nonton MotoGP ya. MotoGP itu kan ada pertandingan. Dulu zaman dulu tuh Valentino Rossi gitu ya, Nicky Hayden ya. Menang saudara. Wah sudah menang itu biasanya dia gak berhenti gitu.
Terus dia kemudian tetap, saudara, terus kemudian parade kemenangan, dia putar-putar, keluar asap, atau kemudian dia begini-begini, ya keliling lab. Itu ngapain, saudara? Dia sudah selesai kok, ngapain dia keliling-keliling? Itu parade kemenangan. Jadi dia sudah menang, sekarang dia ikut bagian dalam parade kemenangan. Saudara, kita itu tidak disuruh menang, Yesus yang sudah menang. Kita ikut ambil bagian dalam kemenangan Kristus. Jadi saudara, ini peperangan seperti waktu misalnya saya mempelajari kitab Yosua ya. Kenapa Tuhan mengatakan Yosua perang? Karena Yosua sudah dijamin kemenangan. Jadi kerja keras, peperangan dan sebagainya itu bukan karena kita hebat. Ya kita harus berjuang sekuat tenaga. Tetapi apa yang menjadi keberanian kita? Karena Kristus sudah menang. Ini adalah parade kemenangan kita. Ini adalah tarian sukacita kita. Kita bertarung dengan sengit. Bukan karena kita takut kalah. Tapi karena kita bersyukur Tuhan telah menang. Dan kalaupun saya mengalami sesuatu yang tidak baik. Saya sudah tahu ini semua bagian dari rencana Tuhan. Yang pasti Tuhan akan menang. Ini yang menjadi sukacita kita, saudara, menghadapi kehidupan, ikut di dalam peperangan dengan penuh penyerahan diri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk jangkar yang teguh, yaitu firman-Mu, yang Tuhan telah labuhkan dalam hati kami. Biarlah ya Tuhan, sukacita kami melimpah, dan hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan, berita firman terus mendorong kami untuk makin berlimpah cinta kasih kepadamu. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Engkau telah memberikan kepada kami status yang baru. Dan biarlah ya Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kepada kami pengampunan yang besar, izinkanlah ya Tuhan, kami terus-menerus bertumbuh makin dewasa di dalam Engkau. Kami tahu ya Tuhan, ada peperangan demi peperangan yang menanti kami. Tetapi kami tidak takut, tidak gentar, oleh karena Kristus Yesus telah memenangkan peperangan itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada setiap kami. Biar dengan berani, dengan takut akan Tuhan, dengan penuh penyerahan diri, kami menghadapinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.